Masya Allah, rela korbankan nyawanya demi saudara. Inilah alasan tentara Muslim Chechnya membantu Rusia melawan Ukraina mati-matian. Masya Allah, rela korbankan nyawanya demi saudara. Inilah alasan tentara Muslim Chechnya membantu Rusia melawan Ukraina mati-matian. Rusia sepertinya belum memiliki niatan untuk mengakhiri konfliknya dengan Ukraina. Seperti yang diketahui, Kremlin melancarkan invasinya sejak 24 Februari 2022. Dalam konflik ini, Rusia mendapat bantuan dari beberapa sekutunya termasuk Chechnya. Sehari setelah Rusia memulai invasinya, pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengumpulkan sekitar 10.000 pasukannya dan mengumumkan akan turut ambil bagian dalam perang tersebut. Ramzan Kadyrov sendiri dikenal sebagai loyalis Vladimir Putin. Dikutip laman Arab News, pemimpin Chechnya ini sudah menyatakan dukungannya secara langsung kepada Rusia atas invasinya. Selain statusnya sebagai sekutu, ada alasan lain mengapa Chechnya membantu Rusia melawan Ukraina, semaunya karena negara barat. Menurut Kadyrov, sudah sejak lama orang-orang Chechnya mengalami penderitaan atas tindakan licik negara-negara barat, termasuk Amerika. Dia mengklaim bahwa negara barat menggunakan orang-orang Chechnya untuk menghancurkan Rusia. Selain itu, atas bantuan Vladimir Putin lah Chechnya bisa mengusir mereka semua dan membangun perdamaian di kawasan tersebut. Lebih lanjut, Ramzan Kadyrov berkaca pada kejadian-kejadian sebelumnya. Menurutnya, negara barat tak lebih menjadikan Ukraina sebagai bidak untuk memperbesar pengaruhnya di kawasan Eropa Timur. Dia menyebut negara barat sebagai pembohong besar dalam sejarahnya. Mereka pernah menyambut perjanjian untuk tidak memperluas pengaruhnya ke negara-negara Eropa Timur. Faktanya, janji tersebut telah berulang kali dilanggarnya sendiri. Sebagai dampaknya, mulai muncul berbagai konflik yang terjadi lagi dan lagi. Negara barat menutup mata akan hal ini. Mereka seolah menggunakan segala cara agar bisa terus menunjukkan eksistensinya di dunia, termasuk dengan memicu konflik di negara-negara lain. Secara tidak langsung, hal tersebut dinilai Kadyrov menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan negaranya. Maka dari itu, dalam keputusan melakukan invasi ke Ukraina, Ramzan Kadyrov mendukung langkah strategis dari Vladimir Putin tersebut. Menurutnya, Presiden Rusia tidak hanya mengambil keputusan yang tepat, melainkan mengambil satu-satunya keputusan yang tersedia dan wajib dilakukan. Terakhir, dia menambahkan bahwa Rusia tidak bertujuan untuk menduduki Ukraina, hanya rakyat Ukraina yang berhak menentukan nasibnya sendiri, tentunya tanpa pengaruh negara-negara barat seperti Eropa maupun Amerika. Rusia sepertinya belum memiliki niatan untuk mengakhiri konfliknya dengan Ukraina. Seperti yang diketahui, Kremlin melancarkan invasinya sejak 24 Februari 2022. Dalam konflik ini, Rusia mendapat bantuan dari beberapa sekutunya termasuk Chechnya. Sehari setelah Rusia memulai invasinya, pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengumpulkan sekitar 10.000 pasukannya dan mengumumkan akan turut ambil bagian dalam perang tersebut. Ramzan Kadyrov sendiri dikenal sebagai loyalis Vladimir Putin. Dikutip laman Arab News, pemimpin Chechnya ini sudah menyatakan dukungannya secara langsung kepada Rusia atas invasinya. Selain statusnya sebagai sekutu, ada alasan lain mengapa Chechnya membantu Rusia melawan Ukraina, semaunya karena negara barat. Menurut Kadyrov, sudah sejak lama orang-orang Chechnya mengalami penderitaan atas tindakan licik negara-negara barat, termasuk Amerika. Dia mengklaim bahwa negara barat menggunakan orang-orang Chechnya untuk menghancurkan Rusia. Selain itu, atas bantuan Vladimir Putin lah Chechnya bisa mengusir mereka semua dan membangun perdamaian di kawasan tersebut. Lebih lanjut, Ramzan Kadyrov berkaca pada kejadian-kejadian sebelumnya. Menurutnya, negara barat tak lebih menjadikan Ukraina sebagai bidak untuk memperbesar pengaruhnya di kawasan Eropa Timur.
Dia menyebut negara barat sebagai pembohong besar dalam sejarahnya. Mereka pernah menyambut perjanjian untuk tidak memperluas pengaruhnya ke negara-negara Eropa Timur. Faktanya, janji tersebut telah berulang kali dilanggarnya sendiri. Sebagai dampaknya, mulai muncul berbagai konflik yang terjadi lagi dan lagi. Negara barat menutup mata akan hal ini. Mereka seolah menggunakan segala cara agar bisa terus menunjukkan eksistensinya di dunia, termasuk dengan memicu konflik di negara-negara lain. Secara tidak langsung, hal tersebut dinilai Kadyrov menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan negaranya. Maka dari itu, dalam keputusan melakukan invasi ke Ukraina, Ramzan Kadyrov mendukung langkah strategis dari Vladimir Putin tersebut. Menurutnya, Presiden Rusia tidak hanya mengambil keputusan yang tepat, melainkan mengambil satu-satunya keputusan yang tersedia dan wajib dilakukan. Terakhir, dia menambahkan bahwa Rusia tidak bertujuan untuk menduduki Ukraina, hanya rakyat Ukraina yang berhak menentukan nasibnya sendiri, tentunya tanpa pengaruh negara-negara barat seperti Eropa maupun Amerika. Pasukan Muslim Chechnya rebut benteng terakhir militer Ukraina. Kota di wilayah timur Ukraina, Severodonetsk, diprediksi akan segera jatuh seluruhnya ke tangan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Kabar terbaru, Rusia berhasil merebut kendali pabrik Azot dan bandara Severodonetsk pada hari Sabtu. Keberhasilan unit militer Rusia memukul pasukan angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing tidak lepas dari perang pasukan Muslim Chechnya. Kepala Republik Chechnya, Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov, mengkonfirmasi kabar direbutnya pabrik Azot yang menjadi benteng pertahanan terakhir militer Ukraina di Severodonetsk. Tidak hanya itu, pasukan Muslim Chechnya juga berhasil menguasai bandara Severodonetsk usai melibas unit militer Ukraina di fasilitas publik tersebut. Kawasan industri Severodonetsk dan bandara telah dibebaskan sepenuhnya, ucap Kadyrov dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Usai menguasai pabrik Azot, Kadyrov juga mengatakan bahwa pasukannya telah berhasil membebaskan sekitar 800 warga sipil Rusia. Ratusan warga tersebut berada di pemukiman Borovskoye, sebelah selatan desa Voronovka, Severodonetsk. Pembersihan pemukiman Borovskoye juga sedang berlangsung. Salah satu titik pertahanan Ukraina tidak berlangsung lama. Keberhasilan pasukan Chechnya menjadi bukti lain bahwa Rusia tidak akan lama lagi akan menguasai seluruh wilayah Severodonetsk. Pada hari Kamis 23 Juni, unit militer Rusia berhasil memukul pasukan Ukraina ke Gorskoye dan Zolotoye. Sekitar 2.000 tentara Ukraina dari 4 batalion terpojok di 2 desa tersebut. Sementara ada 41 orang tentara Ukraina yang memilih untuk menyerahkan diri kepada militer Rusia.